kira-kira Bu ya, kalau tadi kita belum terlalu dalam menggali tentang usul akidah dan furu akidah. Kalau perbedaannya apa sih Bu ya kalau untuk furu dengan akidah? Sebelumnya kita ingin menghadirkan rambu-rambu bahwasanya ada sesuatu yang harus kita yakini dan orang lain nggak boleh beda, harus yakin dengan seperti yang saya yakini. Oke. Ya. Di saat berbeda belum Islam. Ada sesama kaum muslimin kita yakin, tapi orang lain kalau tidak meyakini tidak kafir. Ya. Nah, kan begitu. Karena apa? Ini berulang dengan dalil tadi. Ya. Biarpun disebutkan dalam hadis Nabi sahih, tapi hadis itu adalah tidak mutawatir. Dalalahnya qat'iyah, jelas. Maknanya jelas. Cuman selagi itu tidak mutawatir, masih mungkin ada orang yang tidak nerima hadis ini kan. Yang tidak nerima hadis ini nggak mungkin bisa meyakini. Maka masih ada peluang. Sehingga ditanya kenapa engkau mengingkari? Harus ada sebabnya. Karena bagi saya hadis ini nggak sahih. Dan dia memang ahlinya, bukan asal orang di pasar. Tapi kalau sudah Quran berbunyi begini, mutawatir Quran, maknanya jelas. Kalau ditanya maknanya menurut kamu gimana? Sama. Nggak boleh beda dong. Coba kalau kita tanya kepada orang ujung dunia yang ngerti bahasa Arab, kul katakanlah, wallah, Allah itu adalah ahad maha tunggal. Artinya tunggal itu apa? Satu-satu, nggak ada berbeda. Kalau mengatakan 2, 3, 4 pasti salah. Maka dalam ini nggak boleh ada berbeda pendapat. Misal disebut surga, jannah, ngerti? Harus yakin adanya jannah. Yang mengingkari surga kafir, kan begitu? Tapi bagaimana bentuk surganya? Oh, itu masalah nanti sifat-sifatnya ini. Sifatnya pun kalau tidak sesuai dengan kriteria tadi, qat'iyud dalalati, maknanya jelas. Dan dari Al-Quran atau hadis mutawatir, maka orang pun boleh berbeda. Sehingga masalah timbangan contohnya. Timbangan itu apakah nanti yang amal baik jomplang ke atas atau ke bawah? Kalau di dunia kan yang baik kan jomplang, yang berat kan jomplang ke bawah. Ini adalah khilaf, nggak perlu kita berselisih. Tapi masalah. Untuk mizannya sendiri, ada, semuanya sama. Semua sama. Harus percaya. Adanya mizan, timbangan untuk ninggang amal baik, amal jelek. Caranya jangan tanya. Kalau ada riwayat, dilihat kesahihannya seperti apa. Hadis sahih. Tapi kalau tidak sampai derajat mutawatir, mungkin ada yang mengingkarinya. Sehingga nggak boleh berdebat dalam hal ini. Nggak boleh Cuman hanya nanti ada dalilnya. Memang tidak mutawatir. Hadis sahih. Tapi maknanya jelas. Dan diikuti para ulama hampir seperti ijma. Maka yang melanggar ini biasanya disebut sebagai fasik. Pelanggaran berat. Tapi untuk dikafirkan nggak gampang. Sebetulnya ini kami ingin membuat satu rambu-rambu. Gimana sekarang ada orang ngaku ada keyakinan-keyakinan. Ada yakin gini, kalau nggak masuk dalam ini, biarpun dimasukkan fur akidah nggak bisa dipercaya keyakinan itu. Nah, seperti itu. Ini untuk bangun keyakinan. Termasuk kalau saya ngaku, saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Nah, misalnya, terserah orang nggak percaya, sah-sah aja. Saya bukan membawa hadis kok. Terus saya orang percaya. Jadi ini jangan, kadang-kadang kalau orang nggak percaya, murid saya marah misalnya. Contoh, ya nggak bisa dong. Kalau ini kan masalah pribadi, berita yang saya sampaikan, orang boleh percaya, boleh tidak. Karena saya ini bukan hadis Nabi. Contoh dan banyak kisah hal-hal tentang contoh misalnya nanti akan kita sebutkan. Misal Nabi Khidir misalnya, yang tidak percaya adanya Nabi Khidir tidak sampai kepada yang tidak percaya Nabi Khidir hidup sampai ini tidak sampai kafir. Yang mempercayai kita percaya. Karena ada riwayat-riwayat. Nah, yang mempercayai adalah sah. Yang tidak percaya tidak dianggap sebagai orang kafir seperti itu. Gitu loh. Jadi ada namanya itu furu. Itu harus waspada masalah ini. Supaya nanti reda dikit lah supaya kita tidak gampang menyalahkan orang. Baik Bu ya. Baik, kira-kira Bu ya di waktu yang sangat singkat. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.